Ya, oke. Itulah tadi sosialisasi yang akan saya sampaikan. Ada pertanyaan, silakan tuliskan di chat. Silakan di chat. Chatting, ada chatting itu silakan di chat. Misalnya apa? Terkait apa, Pak? Selain itu seperti apa, Pak? Mekanisme skripsi. Oh ya. Misalnya gini. Anda dulu aktif di bidang robot. Anda kemudian menjadi juara dan sebagainya. Nah, Anda bisa meneruskan robot Anda, bidang Anda itu untuk dilanjut menjadi skripsi. Nah, ada bimbingannya online. Nih, sebentar, mana ini tadi? Bimbingan online. Pak, bimbingannya jangan online terus. Ah, ini. Bimbingan saat ini karena gini, dari pemerintah belum mengizinkan mahasiswa ketemu dengan dosen. Kalau misalnya ada yang bimbingan langsung itu adalah sebenarnya nyolong-nyolong ya, nyolong-nyolong dulu. Boleh bimbingan datang, ada syaratnya satu, Anda dari mahasiswa Ponorogo. Kemudian Anda Anda benar-benar terbebas dari itu virus COVID-19 itu, kemudian dari mananya Anda terdeteksi. Karena apa? Kemarin itu dari PP, Pimpinan Pusat Muhammadiyah sudah mengkritisi dari Unmu Ponorogo, kok ada mahasiswa? Karena sampai saat ini memang belum diizinkan. Terkait dikti, ada aktivitas yang melibatkan mahasiswa di kampus. Yo, kalau enek stok loro itu memang nyolong-nyolong. Artinya yo, tidak dilegalkan. Boleh melakukan pertemuan dan sebagainya dengan syarat satu adalah mata kuliah tersebut adalah mata kuliah praktikum, itu boleh, tapi juga dibatasi. Bimbingan juga boleh datang ke kampus, boleh, mahasiswa boleh, tetapi dengan syarat ketentuan tersebut. Mahasiswa tersebut berasal dari wilayah Ponorogo, toh kalau misalnya yang dari luar Ponorogo itu benar dari daerah yang zona hijau, ya. Zona hijau atau bukan dari perusahaan mahasiswa yang kerja di perusahaan-perusahaan pemerintah ataupun perusahaan-perusahaan besar yang notabene ya. Nah, ini mati lagi. Yes, nah. Oke. Lino celolek. Oke, maaf ya. Listriknya mati kembali, maka wifi saya mati ya. Nggak tahu ini PLN. Ya, teman-teman PLN dia, Pak. Ya, teman-teman dari PLN ini gimana nih? Mati pindo ya nih. Ya, oke, kita lanjutkan lagi ya. Oke, terkait pertanyaan tadi. Ya, pertanyaan Bu, jangan online terus, Pak. Oke, online pun malah penak jadi mempermudah kalian yang tidak perlu datang ke kampus. Jadi memang gini, yang membuat aturan itu bukan dosen ya, tapi memang dari pemerintah. Jadi tidak diperbolehkan ketemu dengan mahasiswa secara langsung dan lain sebagainya, itu adalah aturan dari pemerintah. Kemudian karena di Universitas Muhammadiyah itu ada payung hukumnya ada dua, satu dari pimpinan pusat Muhammadiyah, satu dari pemerintah. Yang paling besar dari atas dari pemerintah, turun ke bawahnya dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Gitu. Pemerintah melalui dikti dari perguruan tinggi, kemudian bawahnya adalah pimpinan pusat Muhammadiyah yang benar-benar adalah mengawasi amal usaha di bawahnya terkait ini sistem perkuliahan secara di masa pandemi ini. Yo sebenarnya saya malah lebih pengen ketemu dengan mahasiswa, ketemu di kampus dan sebagainya. Tetapi ya berdasarkan pengalaman yang sebelum-sebelumnya itu kadang-kadang mahasiswa itu tidak jujur, asal dari zona hijau dan lain sebagainya. Kemudian universitas juga disemprit oleh PP. Seperti diingatkan, kenapa kalau kalian universitas ini sudah ada aturan seperti ini tidak diterapkan, banyak mahasiswa datang. Boleh
misalnya bimbingan tidak mudeng, ya, sama sekali secara online itu tidak mudeng, boleh datang ke kampus dengan janjian dan juga aturan-aturan yang berlaku, aturan yang saat ini sesuaikan dengan ini standar COVID-19 itu, ya. Tuh, makanya sampai saat ini perkuliahan itu secara online. Apakah kau kira secara online itu akan lebih mudah bagi dosen? Akan sangat sulit bagi dosen. Dosen yang pertama harus menyiapkan dulu materi. Setelah menyiapkan materi harus upload di sistemnya itu 2 kali kerja. Jadi perkuliahan langsung sama perkuliahan online itu bagi dosen lebih mudah perkuliahan langsung. Kalau perkuliahan langsung kita ketemu dengan mahasiswa berada di depan sudah. Tetapi dengan perkuliahan secara online ini, dosen kerjanya 2 kali. Jadi 2 kali, tidak mudah. Karena ini adalah apa? Sistem baru. Dosen harus mempersiapkan materi di slide dan sebagainya, memikirkan, kemudian menuliskan kembali di sistem. Jadi tidak mudah sebenarnya pada perkuliahan online itu. Nah, mau tidak mau karena dosen harus mengikuti perintah dari institusi. Pak mau tanya, untuk pengajuan tema skrip itu mulai kapan, Pak? Mulai sekarang bisa, mulai kapanpun. Pokoknya harapannya akhir semester 7 ini, kalian semester berapa? Ada yang semester 7, ada semester 9, ada semester 11 ya ini ya. Ya. Itu semester ganjil ini Anda sudah harus punya nilai seminar proposal. Ya. Harus dimulai. Kalau belum dimulai, Anda tidak akan bisa tidak akan bisa untuk mendapatkan nilai. Nanti mengulang lagi. Nah, bagi yang teman-teman dari PKM kemarin misalnya lolos PKM bagaimana? Boleh. PKM-nya boleh diangkat kembali dengan sistem sentuhan metode yang lainnya, sedikit sentuhan metode, dengan syarat dilihat dulu pembimbing kamu siapa. Adakah pembimbing itu di antara dosen-dosen tadi? Kemudian yang kedua kalinya izin sama timnya. Tema PKM alat ini akan saya angkat kembali menjadi skripsi, boleh. Ya. Kemudian apabila ada yang aktif dalam bidang komunitas robot, pernah ikut juara dan sebagainya, boleh itu diangkat robotnya. Jelaskan metodenya bagaimana, rancangannya bagaimana, ya. Loh, kok gawak rodok kan podol kan? Kalau robot balap biasanya yang diujikan adalah apa? Kemampuannya dia. Kenapa kok bisa punya kemampuan sehingga hingga juara itu? Nah, disitulah nanti adalah menjadi titik kelebihan kalian. Ada lagi silakan yang mau diskusi terkait ini. Terkait sempro, seminar proposal. Ini. Oke. Proses pengajuan tema skripsi bagaimana, Pak? Boleh di-share-kan macam teman-teman yang bisa, Pak. Oke. Tema Anda bisa melihat di sini. Ini tadi kan. Sebentar. Saya tak share ini. Nah ini adalah dosen-dosen ya yang nanti bisa Anda jadikan pembimbingnya terkait tema-tema. Mau tema apa saja boleh. Tapi minimal adalah mengacu pada apa? Penelitian dosen. Misalnya saya take ini ya, Didik Rianto. Didik Rianto Unmu Ponorogo. Ya, kamu sudah kenal kan sama Didik Rianto? Ya, oke. Misalnya si Didik Rianto ini dia sudah melakukan penelitian tentang apa? Nah, kita lihat. Nih. Pernah melakukan tentang bidang kelistrikan. Pernah melakukan tentang sistem informasi geografis. Pernah melakukan kegiatan bertema dengan ini. Kalau ini pengabdian ini bukan penelitian. Mungkin ini bisa Anda cari untuk mengatasi alatnya, kamu bisa gunakan dengan ini boleh. Kemudian ini juga rancang bangun sistem pencampur pengaduk ternak otomatis, termasuk ini adalah karya mahasiswa ya. Jadi ini boleh ada ini. Kemudian juga ada bidang yang lainnya. Oke, tak kasih tahu bidangnya seperti ini.
roadmap penelitian. Penelitian, bukan penelitian selama ini ya. Ya ini biodata saya. Kalau yang lain, dosen lain Anda silakan cari di Google Scholar itu. Kalau di situ misalnya nggak punya, kok bingung, bisa konsultasi ke prodi. Nanti oleh prodi akan diarahkan, gitu. Oleh prodi akan diarahkan ke siapa dosen-dosennya. Nah ini penelitiannya. Perancang sistem informasi geografis, implementasi, perancangan sistem, perancang bangun sistem kontrol otomatis pada stasiun relay pemancar radio. Nah ini adalah bidang-bidangnya. Anda bisa ikut. Rancang bangun sistem e-radio, rancang bangun sistem pompa air listrik hibrid, Pangeran Pertanian. Nah, pertanian ini. Oh, aku kan duwe sing iso gawe anu ya. Tak pinter robot ya. Iya, oleh sak sirmu ya. Kemudian ini bisa listrik tenaga surya. Iso. Kan kenal barunya. Iki sopot iki. Dimatikan dulu. Ya, nih. Efektivitas misalnya adalah tentang konversi energi. Nah, ini dan lain sebagainya. Nah, itu salah satunya ya. Kalau misalnya Pak Edi, nanti silakan adalah cari Edi Kurniawan di Google Scholar ini. Edi Kurniawan Ponorogo. Cuman memang kadang-kadang penelitian dosen itu belum sepenuhnya dipublis di sini. Jadi maka kalian bisa konsultasi ke prodi dulu, terus nanti akan disarankan. Edi Kurniawan misalnya, silakan cari. Terus ada lagi? Misalkan sudah, sudah. Pak mau tanya, setelah tema atau judul itu dihasilkan dosen pembimbing untuk pendaftaran judul sempro bagaimana Pak? Jadi gini, tema ke dosen pembimbing sudah, terus mendapatkan kira-kira judulnya apa, gitu kan? Oke, kalau sudah ada lembaran pengisian, ada tanda tangan itu, nah kalian daftarkan ke TU Prodi. Ada TU Prodi. Di sini sekarang TU Prodinya Mbak Popi itu ya. Anda masuk ke TU Prodi untuk mendaftarkan, gitu. Kalau sudah tanda tangan dari prodi dan sebagainya, nanti kamu di ACC itu, maka kamu lanjutkan nanti adalah bimbingan ke dosen yang bersangkutan. Nanti akan diarahkan dosen pembimbingnya siapa, dosen pembimbing 1, bimbing siapa, diarahkan dari prodi, baru kamu bimbingan proposal. Kalau sudah selesai bimbingan proposal ACC oleh dosen pembimbingnya, maka kamu ajukan seminar proposalmu itu untuk diseminarkan, disujikan atau namanya diseminarkan. Nah, daftar di TU Prodi ataupun di fakultas dengan membayar Rp100.000 itu, gitu. Kemudian juga melengkapi administrasi, misalnya di fotokopi rangkap 2 untuk proposalnya itu tadi. Nah ini Mas Wahrudin ada juga di sini. Nah ini salah satu bimbingan saya itu ya. Oke, ada lagi yang lain silakan. Khususnya yang mahasiswa proses itu yang jauh-jauh itu, ya, yang jauh-jauh. Jadi dalam mencari tema skripsi proposal itu jangan sih ngangel-ngangel enggak. Yang sederhana pun enggak apa-apa. Yang penting latar belakangnya jelas, gitu. Latar belakangnya jelas, masalahnya jelas, kamu selesaikan dengan masalah itu. Jangan pernah kalian membuat-buat masalah untuk kamu selesaikan sendiri. Ya, jadi seperti itu. Jadi nggak usah bingung. Anda caranya bagaimana? Moco sik lah, enek ngene nyaman studi literatur, enek ngene Google dan sebagainya terkait judul skripsi, terus kemudian nanti mengamati. Misalnya ning omah genamu, oh enek omah genaku ki yo enek apa ya? Listrik yo enek tengah sawah. Nggih, dhek gawe diesel, umpama gawe sistem pembangkit listrik, tenaga angin, piye, monggo nggak apa-apa. Jadi tidak harus kecerdasan buatan, tidak harus bermikrokontroler, tidak harus. Ya karena ada 3 itu tadi kan, outputannya kita tadi. Sistem komputer, gitu. Ada juga elektro. Robot boleh? Boleh. Robot boleh. Sistem robot balap misalnya adalah robot balap model kaki, robot balap model ini. Ya, tapi ada masalah yang jelas. Misalnya ada apa? Masalahnya misalnya adalah pada sebuah perlombaan dan sebagainya. Itu boleh. Atau lakukan penelitian pengamatan, misalnya di teman-teman PT, di teman-teman mana ini?
PLN yang kerja di PLN ataupun di Inka itu ada masalah di situ, sudah ada alat itu, ada perlu yang diteliti efisiensinya atau apa, boleh. Tapi kalau penelitian itu nanti outputnya adalah angka-angka, grafik dan lain sebagainya, gitu, dan sebagainya itu. Ya misalnya adalah keefektivitasan PLN itu apa? Listrik prabayar itu speedometernya ternyata banyak apa luwih larang dan lain sebagainya opo ya ada masyarakat itu boleh seperti itu. Misalnya keluhan di masyarakat tentang listrik dari teman-teman PLN itu ya toh. Seberapa bedanya listrik yang prabayar dan pasca bayar podo-podo 100 watt. Apa yang menyebabkan ya, kok menjadi mahal dan sebagainya, silakan. Ini sudah dijawab ya dari Randy Rinzani. Mas Kunto, proses pengajuan skripsi bagaimana Pak? Boleh di-share kan macam-macam tema yang bisa dipilih Pak. Temanya sesuai dengan itu tadi. Temanya sesuai dengan bidang yang sudah saya sampaikan tadi terkait dosen-dosen itu. Dan bisa rancang bangun ataupun juga penelitian pengambilan data. Ya. Kayak yang tadi. Nah, nanti silakan ini tadi presentasi yang saya sampaikan tadi Anda bisa dilihat di bebas. Mata kuliahnya seminar proposal skripsi, dosennya Didik Rianto, untuk kode kelasnya adalah Sempro. Ya, kecil-kecil Sempro itu. Silakan ya. Oke. Ini mungkin ada yang sudah lama bolak-balik program, nggak ada progres-progres ya, mulai sekarang. Ditarget nanti akhir semester Anda harus sudah punya nilai Sempro. Kalau tidak itu Anda molor lagi ya. Oke. Anak-anak robot jangan khawatir. Anak-anak robot sudah ada peluang Anda untuk mengembangkan robotnya itu. Silakan dibuatkan, diskripsikan bisa. Anak-anak yang kemarin sudah lolos PKM dan sebagainya ya, juga sama. Ya, Anda bisa angkat kembali PKM Anda itu. Jadi nggak usah bingung-bingung kaduan mikire. Kurang jelas bisa menemui prodi ya dengan terjadwalkan. Ya, nah, bisa ke kampus boleh dengan cara online seperti ini juga boleh. Tapi dengan kampus harus mengikuti aturan yang berlaku ya. Nah ini listriknya mau mati lagi, nggak tahu ini. Kenapa bisa seperti itu? Apakah gara-gara layangan ini ya? Layangan. Ya. Layangan yang menyangkut pohon, mungkin kabel listrik dan sebagainya. Ya ada lagi yang ditanyakan? Sebelum saya tutup. Silakan dituliskan di chat ya. Ya, jam segini masih ada yang join ya. Boleh. Mas Ridwan sudah ini apa ya? Nih, Pak mau tanya untuk pengajuan tema skripsi mulai kapan nggih Pak? Untuk pengajuan tema tadi kan melalui TU dulu Pak, sedangkan mahasiswa belum bisa ke kampus, jadi untuk pengajuan bagaimana nggih Pak? Nah ini, jadi kalau kasusnya seperti ini bisa cara dengan online melalui Zoom. Kalau sudah nanti oleh dosen pengujinya dosen prodinya akan diarahkan ke pembimbing gitu. Kalau sudah selesai arahkan pembimbing ya kalau enggak bisa ke kampus bagaimana? Bisa, boleh ke kampus dengan syarat itu tadi sitok luru dengan syarat seperti itu atau bisa dikirim dengan email. Tetapi kalau dikirim email, tanda tangan Anda juga harus tanda tangan yang sudah disetujui oleh dosen pembimbing Anda terkait temanya. Nanti dikirakan di emailnya Prodi Elektro, ya email Prodi Elektro boleh. Atau bisa menghubungi saya, konsultasi dengan saya. Tapi konsultasi ya lihat dino ya, lihat hari, lihat jam. Masuk jam 12 bengi konsultasi, gitu. Wis iya kono penak cek ngopi nek angkringan ndak kene wis turu ya jam 12 bengi mergo sesuk kudu kerja ataupun hari efektif, jangan hari libur ya. Sesuai dengan jam kerja dan lain sebagainya. Kok SMS dosen
dibalas-balas ojo ngrecek ae. Kadang dosen cek rapat, kadang HP-nya tidak dibawa dan sebagainya, ya. Jadi harus sabar. Ini boleh ke kampus ya, ini boleh ke kampus dengan syarat ini tapi. Syarat menggunakan protokol kesehatan saat ini ya. Dan ini kebetulan Ponorogo sudah mulai zona kuning ya. Mungkin mudah-mudahan akan segera diizinkan oleh pemerintah. Apalagi ada lagi yang mau tanya terkait proposal. Pokoknya harapannya adalah kalian tetap lulus. Semester ini Anda sudah program proposal, seminar proposal, sudah punya nilai proposal, seminar proposal. Ya. Semester 8 tinggal skripsinya kemudian lulus. Gimana? Sudah cukup? Kalau cukup, saya tutup untuk sosialisasi siang hari ini. Kurang jelasnya nanti silakan dilihat di Bebas itu, ataupun juga bisa konsultasi ke saya secara online kalau misalnya bagi kalian itu ada di luar kota ataupun di luar pulau, melalui Zoom nanti bisa dijadwalkan, ya bisa WA ke nomor saya. Kalau yang di Ponorogo, rata-rata mahasiswa Ponorogo masih boleh ke kampus, ya, tapi tidak boleh bareng-bareng seperti kedudukan saklas dan lain sebagainya. Kok kita kampus ramai bocah mahasiswa, nanti akan diingatkan lagi dari pemerintah ya tentang ini COVID dan sebagainya. Boleh ke kampus sebenarnya, tapi mekanismenya adalah mekanisme perkuliahan praktikum sebenarnya. Ya, dan ikuti perkuliahan yang saat ini sedang berlangsung secara daring. Ikuti petunjuknya, sering ikuti, setelah dapat Anda aktif dan lain sebagainya. Jangan ngeles alasannya orang kena opo, orang kena ikini, orang kena ikini. Dosen kalian itu sudah 2 kali kerja di saat online itu. Pertama membuat materi, gitu. Kedua kalinya harus upload dan menyampaikan melalui online, seleksi tugas-tugas Anda melalui online. Malah enak itu dosen itu waktu tatap muka itu lebih enak, sekali langsung sudah. Kalau di ini 2 kali kerja dosen daring itu. Jangan anggap malah lebih mudah. Nah, malah waktunya kalau seperti ini biasanya dosen 1 minggu. Berikan tugas Anda, menggunakan sistem perkuliahan Anda, misalnya nggak bisa di jam itu, bisa jam yang lain. Gitu. Tapi kalau waktu offline itu, ya kan Anda harus sesuai dengan jam. Kalau nggak sesuai maka ketinggalan, berarti ketinggalan sebut. Gitu ya. Oke, kalau sudah saya akhiri, tetap semangat buat kalian semuanya. Ya, saya tunggu progres untuk seminar proposalnya. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mengikuti acara pada siang hari ini. Apabila ada yang kurang jelas nanti bisa dilanjut via WhatsApp, ya, dan juga bisa konsultasi ke kampus dengan syarat mematuhi protokol kesehatan dan jangan terlalu banyak. Itu satu dan sebagainya. Itu aja saya akhiri. Apabila ada kekurangan dan salah kata yang kurang berkenan di hati Anda, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.